Berkati Tuhan penyampaian firman oleh kuasa Roh Kudus. Setiap kami yang siap menerima firman, sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus, katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala, terlebih YouTube. Saudara pasti diberkati dengan firman Allah. Hari ini kita siapkan hati kita diberkati dengan firman Tuhan dengan tema aku mau mengembangkan perbuatan baik. Aku mau mengembangkan perbuatan baik. Saya rindu setiap saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang selalu rindu mengembangkan perbuatan baik. 2025 adalah tahun apa? The year of good habits. Sama-sama semua katakan 2025 tahun apa? The year of good habits. Nah saudara, mari sama-sama kita akan belajar firman Tuhan Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Mari sama-sama kita membaca Efesus 2 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-10. Saya baca duluan ya, Bapak Ibu baca berikutnya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosamu. Ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Sama seperti mereka yang lain. Sama-sama. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sama, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10 sama-sama. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, ayat 10 ini menjadi topik kita. Karena kita ini buatan Allah, yang artinya kita adalah milik Allah. Katakan, saya milik Allah. Untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara, jelas ayat ini dikatakan saudara adalah buatan Allah, milik Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus dengan tujuan yang jelas, yaitu saudara dan saya melakukan pekerjaan baik. Katakan, saya mau melakukan pekerjaan baik. Bilang sebelahnya, tinggalkan pekerjaan jahat. Nah saudara, berikutnya saya akan terangkan dulu ya di slide berikutnya. Di tengah-tengah banyaknya keyakinan dan ajaran bahwa untuk diselamatkan seseorang harus banyak berbuat baik, berbuat amal. Kekristenan menawarkan anugerah hanya oleh karena kasih karunia, karena beriman kepada Kristus kehidupan kekal kita dapatkan. Nah saudara, saya mau terangkan perbedaan agama Kristen dengan agama lain. Kalau agama lain berusaha berbuat baik, berusaha beramal, berusaha beribadah untuk diselamatkan. Nah ini bedanya ya. Mereka berusaha berbuat baik, berusaha beramal, berusaha beribadah, tujuannya supaya selamat. Kristen tidak seperti itu. Kristen percaya oleh darah Yesus, percaya pada salib Yesus, kita diselamatkan.
oleh karena saya telah diselamatkan, saya berbuat baik. Coba sama-sama katakan, oleh karena saya telah diselamatkan, 1, 2 ya. Oleh karena saya telah diselamatkan, saya berbuat baik. Kalau agama lain tadi apa? Berbuat baik supaya diselamatkan. Kalau agama Kristen, diselamatkan, berbuat baik. Beda ya? Beda ya? Beda. Bukan berarti orang Kristen tidak berbuat baik. Justru tanda dia telah diselamatkan, dia berbuat baik. Itu dia ya. Jadi orang berusaha berbuat baik, berusaha memberi sedekah, berusaha menolong orang susah, berusaha memberi, usaha manusia gagal, gagal total. Usaha manusia tidak bisa membawa orang ke sorga. Tapi Yesus turun dari sorga, membawa manusia masuk sorga. Mana yang lebih mudah? Mana yang lebih dahsyat, luar biasa. Tuhan Yesus turun dari sorga, membawa orang berdosa masuk ke sorga. Daripada kita manusia berusaha ke sorga. Kita tidak bisa. Oleh karena itu sadari betapa mahalnya kasih karunia, betapa mahalnya anugerah keselamatan itu. Roma 10 ayat 9 dan 10. Barang siapa yang percaya dalam hatinya Yesus adalah Tuhan, percaya dan mengaku dengan mulutnya Yesus bangkit dari kematian, dia diselamatkan. Ini ayatnya. Dengan percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, kita diselamatkan. Ada agama yang mengajarkan, mengucapkan kalimat supaya mereka masuk ke agamanya. Kalau kita ini, kita mengajarkan kepada mereka, percaya Tuhan Yesus diselamatkan. Percaya Tuhan Yesus diselamatkan. Yohanes 14 ayat 6, tidak seorang pun masuk sorga, tidak seorang pun sampai ke rumah Bapa tanpa melalui Tuhan Yesus. Sebaik-baiknya orang tidak bisa masuk sorga kalau tidak percaya Tuhan Yesus. Anak saya si Jamie pertama bertanya waktu di SD, bagaimana Pak kalau teman-teman saya itu baik-baik? Apakah kalau mereka meninggal ke neraka? Saya katakan iya. Kalau tanpa Yesus orang tidak bisa ke sorga. Tanpa Yesus orang tidak bisa ke sorga. Sebaik apa dia, semurah hati apa dia, tidak bisa usaha manusia menyelamatkan. Yang berikutnya saudara, kita sudah mati, kematian bukan saja nanti, tetapi menjadi hal yang sudah terjadi dalam diri orang yang belum percaya kepada Kristus. Jadi begini, kalau saya belum percaya Kristus, dalam diri saya sudah ada kematian rohani. Katakan sama-sama kematian rohani. Ayo yang di belakang sama-sama katakan kematian rohani. Jadi kalau saya belum percaya Yesus, dalam diri saya sudah ada apa? Kematian. Kematian apa? Rohani. Tuhan Yesus masuk di hati saya. Saya percaya salibnya, saya percaya kematiannya dan kebangkitannya. Maka dia membawa saya kehidupan rohani. Katakan kehidupan rohani. Maka orang yang punya Tuhan Yesus di hatinya punya kehidupan rohani. Kemudian orang yang belum percaya Yesus, maka dia itu disebut adalah terikat akan dosa. Slide berikutnya. Dalam kondisi itu cara hidup kita mengikuti cara dunia ini. Jalan yang membawa kita pada keadaan yang semakin gelap. Kita ada dalam kondisi terikat kuasa kegelapan. Sebelum Kristus melepaskan, kita selalu menuruti apa yang iblis perintahkan. Kita juga hidup dalam hawa nafsu daging. Keinginan, kita selalu menentang keinginan roh. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Tadi yang pertama saya katakan, di dalam diri dia ada kematian, kematian rohani. Orang yang belum percaya Yesus tidak diselamatkan, tidak memperoleh hidup yang kekal. Orang yang belum percaya Tuhan Yesus, dia terikat oleh dosa. Dosa kedagingan, dosa kecemaran, dosa percabulan, hawa nafsu, segala dosa ada pada dia. Dosa itu sifatnya mengikat. Makanya kalau orang sudah terikat kepada dosa,
Dia akan melakukan semua dosa akan dilakukan. Dan dia tidak tertuduh dengan dosanya. Ingat, anak Tuhan Yesus bisa jatuh dalam dosa, tapi gelisah berbuat dosa. Kalau saya berbohong, saya gelisah. Kalau mata saya sudah mulai liar, berlihat yang gak benar, saya gelisah. Karena saya anak Tuhan Yesus sudah dipindahkan ekosistem. Saya memiliki ekosistem, tempat yang baik, yang habitat yang baru. Saudara yang saya kasihi, dalam Yesaya 64 ayat 6. Saudara, kita slide berikutnya. Menyebut bahwa kesalehan manusia itu di hadapan Tuhan tak ubahnya seperti kain kotor, dikatakan. Manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Itulah sebabnya kita diselamatkan bukan karena perbuatan, amal kebaikan atau usaha apapun, melainkan karena anugerah Allah. Berikutnya, setiap manusia berdosa yang diselamatkan diperintahkan kemudian untuk mengerjakan perbuatan baik. Saya kasih contoh ya, sini Bang Henry. Katakan dia belum mengenal Tuhan Yesus. Bang Hendrik ini belum mengenal Tuhan Yesus. Tadi saya katakan kalau orang yang belum menerima Tuhan Yesus, dia terikat oleh apa? Dosa. Ayo sama-sama semua. Orang yang belum menerima Tuhan Yesus, dia terikat apa? Dosa. Dosa apa yang paling keren di akhir zaman ini? Dosa apa yang paling disukai orang? Di zaman akhir ini? Dosa apa yang paling top? Yang paling banyak orang lakukan? Apa? Perselingkuhan? Ya, itu juga mungkin ya. Apalagi perzinahan, betul? Ya, kedagingan lah ya, kedagingan, hawa nafsu, perzinahan. Makanya nggak heran banyak orang jatuh dalam perselingkuhan tadi. Kenapa? Karena mereka dikuasai oleh daging, hawa nafsu, kedagingan itu nomor satu. Ranking dosa nomor satu itu kedagingan, hawa nafsu, perzinahan, percabulan. Anak-anaknya lah perselingkuhan, ini anak-anaknya. Jadi mereka beranak pinak, nonton blue film, lihat pornografi, ya, yang pacaran tidak kudus, itu anak-anaknya semua itu. Tapi itu bapak mamanya itu kedagingan, hawa nafsu, sehingga jatuh perzinahan, percabulan. Itu yang paling banyak ranking 1. Rata-rata banyak jatuh di situ, hati-hati. Nah, Henrik ini belum terima Yesus. Tadi saya katakan kalau dia tidak terima Yesus, maka dia tidak menerima hidup yang kekal. Ya, perhatikan baik. Yang kedua, kalau dia tidak terima Yesus, maka dia kematian apa? Ayo, yang tidur bangun. Kalau mereka belum terima Tuhan Yesus, dia mengalami apa? Kematian rohani, betul? Kematian rohani. Jadi kematian sudah ada dalam dia sebelum terima Yesus. Kematian rohani. Yang ketiga, orang yang belum terima Tuhan Yesus terikat oleh apa? Dosa. Tadi yang pertama saya katakan tidak menerima hidup kekal. Yang kedua kematian rohani. Yang ketiga apa dikatakan? Terikat dosa. Henrik tidak mengenal Tuhan Yesus. Dia terikat dengan dosa. Dosa kedagingan. Anak-anak muda, bapak-bapak, mama-mama, semua rata-rata sekarang jatuh kedagingan. Lihat humor-humor, porno, betul? Iklan-iklan sabun, porno. Iklan apapun rata-rata menunjukkan wanita nggak berpakaian yang sopan. Ya begitulah saudara lihat itu terpampang besar di banner. Karena mata manusia ini suka melihat, ada bapak-bapak bilang cuci mata Pak Pendeta. Pakai rinso, bukan pakai itu. Sehingga dia suka melihat wanita-wanita yang berpakaian fakir miskin. Yang kurang modal, yang kurang bahan. Banyak sekali loh bapak seperti itu. Mama juga suka mempertontonkan keseksian tubuhnya, betul? Suka. Ya sekarang itu di mal-mal, di mana-mana. Suka mempertontonkan bagian keseksian tubuhnya. Jangan lakukan itu. Nggak usah kalian pertontonkan, laki-laki aja otaknya udah kotor. Itu laki-laki. Nggak melihat aja udah kotor, apalagi melihat. Kami ini nggak melihat aja udah bisa kotor sendiri loh. Apalagi melihat.
Makanya kalau engkau pacaran, sopan, pakai sarung. Kalau enggak sarung, pakai daster. Enggak gitu kali lah, paling tidak sopan lah, ya, sopan, ya. Jangan potong sini, potong sini. Udah itu naik sepeda motor lagi dia, diangkatnya lagi begini. Pas pula aku di belakangnya naik mobil. Pemandangan yang tidak sedap. Kemana lah mataku, mana mungkin mataku lihat ke atas, pastilah ke dia. Semakin kulihat ke arah depan, dia makin gelisah. Ya, dia yang membuat dia gelisah. Perhatikan baik, jaga. Tubuhmu adalah bait suci. Tubuhmu adalah rumah Tuhan. Katakan, tubuhku rumah Tuhan. Lebih kuat, yang di belakang katakan, tubuhku rumah Tuhan. Bilang sebelahnya, jaga kesucian tubuhmu. Jangan mau disentuh makhluk halus, bilang. Nah saudara. Jangan mau disentuh ya. Kalau kau belum menikah jangan mau disentuh ya kak ya. Kakak-kakak cantik jangan mau. Menikah dulu bang. Baru sentuh aku ya. Jadi jelas dia. Enggak lah enggak apa-apa. Wah ciuman dulu enggak apa-apa. No ya enggak boleh. Kalau sudah ciuman bibir dia akan lama-lama ingin tubuhmu. Pasti. Itu pasti. Jangan kasih bibirmu sebelum menikah. Ya, jangan kasih, itu jaga kesucian tubuhmu. Jangan kasih tanganmu pegang-pegang laki-laki. Tapi kayak mana Pak Pendeta kalau tiba-tiba aku terselandit. Nah, lain cerita, terselandit itu bahasa Ibrani. Maksudnya bahasa marga Sibarani. Nah, marga Sibarani kan terselandit artinya tergelincir. Lain cerita lah kalau tergelincir. Kalau menyeberang, banyak kali ceritamu. Nah saudara, makin banyak kau tanyai karena otakmu sudah kotor. Nah saudara. Ya, situasi-situasi case yang emergensi boleh-boleh saja. Ya, saudara, Bang Henry tidak mengenal Tuhan Yesus, tidak menerima hidup kekal. Fokus bilang fokus. Nah, Bang Henry tidak menerima Tuhan Yesus. Berarti dia apa? Tidak menerima apa? Hidup kekal. Dalam dirinya ada apa? Kematian rohani. Yang ketiga, dia terikat apa? Dosa. Begini bang, dia terikat. Ingat, dosa itu sifatnya mengikat. Sama dengan kerbau dicucuk. Pernah lihat kerbau yang diseret di kampung? Di Sipulta, Sipongot sama di Samosir pernah lihat? Itu diikat begini, maka horbo ini ditarik-tarik. Nah, tarik-tarik, horbo ditarik. Kerbau ditarik-tarik. Dosa mengikat dia. Perjinahan bang. Udah. Judi bang, judi. Alkohol bang, mabuk. Judol. Udah pinjol kau bang, pinjol. Pinjol, judol, benjol, betul? Bagi engkau yang suka pinjol, pastikan keluargamu benjol. Jangan hanya ketawa, jangan pinjol. Amin. Udah banyak mama nangis gara-gara suaminya judol. Jangan. Ini banyak aparat pun lagi saya tangani keluarga-keluarganya. Banyak kasus-kasus seperti itu. Jangan saudara. Dosa itu mengikat. Nggak bisa dia lepas ini tanpa Yesus. Terikat dia terus. Hawa nafsu, kedagingan, percabulan itu terus. Ketika dia terima Tuhan Yesus dia akan lepas. Kuasa dosa itu hanya bisa dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itulah yang membuat engkau bebas dari kuasa dosa. Nah, ketika dia di luar Tuhan Yesus, ini ibarat dia sedang masuk dalam lumpur dosa. Pernah lihat lumpur hidup yang mengisap orang di televisi? Dia masuk seperti itu, dia masuk ke lumpur itu. Masuk ke lumpur. Wah, dia menjatuhkan dirinya ke dosa. Karena tadi dia terikat oleh dosa. Semua dosa ada pada dia. Karena dia belum terima Tuhan Yesus. Dia masuk lumpur dosa. Makin lama makin tenggelam. Apa kau bilang bang? Nah. Ketika seseorang sudah masuk dalam lumpur dosa, perhatikan baik. Dia akan diisap oleh lumpur itu. Dosa itu akan menarik seseorang itu.
Dosa itu akan mengikat dia, menarik dia. Makanya jangan pernah hakimi orang yang berdosa. Kasihi. Saya sedih lihat orang yang terikat narkoba. Saya sedih melihat orang yang hidupnya terikat seks, perzinahan bebas. Mereka nggak punya daya. Mereka nggak punya kekuatan untuk mereka lepas dari perzinahan itu. Saya kalau melihat keluarga yang berselingkuh, saya nggak menghakimi. Saya sedih. Karena rata-rata yang berselingkuh nggak punya daya untuk keluar. Nggak usah hakimi siapapun yang berdosa. Please, engkau tidak lebih baik dari dia. Saya tidak lebih baik dari dia. Mereka butuh pertolongan. Seorang yang masuk dalam dosa. Dosa itu mengikat, mengisap dia untuk masuk lebih jauh berbuat dosa. Dia masuk dalam lumpur dosa. Lihat, dia, apa kau bilang bang? Tolong, help me, aku orang Inggris. Nah, help me, dia minta tolong. Karena dia nggak punya kekuatan, bergerak pun dia udah payah, udah nggak bisa lagi dia bergerak. Dia butuh pertolongan, betul? Dia butuh seseorang yang mau menolong dia. Apakah dia butuh penghakiman? Apakah kalau saya udah lihat begitu, kau tadi nggak lihat jalan? Kemana matamu? Dia nggak butuh penghakim, betul nggak? Dia nggak butuh pengintimidasi. Lain kali kalau lihat jalan kau jelas-jelas. Sementara tinggal kepalanya dia gini. Apa kau bilang? Help me. Dia sudah bilang help me. Aku datang. Apa yang kulakukan? Dia butuh dia nggak butuh intimidasi. Dia nggak butuh wawancara. Karena dia sudah mau lonong. Udah mau tenggelam. Dia butuh apa? Jalan keluar. Dia butuh keselamatan. Dia butuh orang yang mengasihi dia. Maka apa yang saya lakukan ketika kuliah seperti itu? Saya akan cari tali. Saya akan lempar atau bambu, rotan, sesuatu. Dia nggak butuh penghakiman. Jadi kalau engkau jumpa orang berdosa, jangan hakimi. Jumpa orang yang terikat perzinahan, percabulan, kedagingan, jangan hakimi. Siapa hidupmu menghakimi orang? Dia seperti ini, tolong gak bisa lepas. Berapa orang yang sedang saya konseling sekarang yang terikat perzinahan, percabulan. Pak Pendeta gak bisa lepas. Kenapa ya aku gak bisa lepas dengan perempuan itu ya? Kenapa aku gak bisa lepas dengan selingkuhanku itu ya? Terikat, dosa perzinahan, dosa mengikat. Mengikat dirinya, tidak diizinkan lepas. Dia minta pertolongan. Dari tadi lu coba lah, dari tadi. Ini kan karena cerita bang. Kalau kisah aslinya nggak mungkin lah begini saya. Dia bilang apa tadi? Help me. Dia minta tolong. Help me. Help me. Saya akan tolong dia, maka saya akan lemparkan tali. Harus dapat ya, ini mic. Dia diselamatkan. Silakan duduk bang. Perhatikan saudara-saudara. Orang yang jatuh dalam dosa. Orang yang hidup di dalam dosa. Diisap dosa itu. Pernahkah kalian melihat orang yang berdosa. Tidak karu-karuan dosanya, mengerikan sekali. Dia bukan sekedar berzina tapi homo. LGBT. Transgender. Dia laki-laki. Tapi dia menjadi seorang kewanitaan dan ingin operasi alat kelamin. Ini kesaksian pendeta. Ketika dia melayani seorang transgender ini yang mau mengganti alat kelaminnya. Maka pendeta ini mendekati dia, tidak menghakimi dia. Dan dia membatalkan operasi kelamin. Kenapa? Karena ada seorang pendeta yang mengasihi dia. Pendeta ini tentu nggak boleh sendirian karena dia bisa terisap dengan dosa itu juga. Perlu ada tim. Saudara tahu zaman sekarang ini, lihat Thailand, negara Asia Tenggara yang pertama yang melegalkan homo. Melegalkan homo artinya apa? Laki-laki dengan laki-laki di sana sudah bebas. Saya lihat itu di TikTok, polisi Thailand dengan pasangannya juga laki-laki. Perempuan dengan perempuan, sebelumnya pun udah banyak di sana homo. Tapi legalnya baru-baru saja. Mendekat ke Indonesia.
Amerika sudah, Eropa sudah. Bahkan pendeta temanku bilang, kalau kau pendeta di Amerika, tidak kau berkati laki-laki dengan laki-laki, kau ditangkap. Pendeta teman yang pernah khotbah di sini. Dia pendeta di Amerika. Kau tidak berkati laki-laki dengan laki-laki, kau ditangkap. Karena undang-undangnya legal. Kita berdoa bagaimana Presiden Donald Trump. Karena dia lebih cenderung ke arah Christianity, kekristenan. Ya kita doakan. Tapi saudara, seandainya pun ada orang homo, ada transgender, ada orang LGBT, jangan hakimi. Makin dihakimi mereka makin jauh. Makin dihakimi mereka makin tertolak. Siapapun di keluargamu yang berdosa, makin kau tunjuk begini, dia semakin jauh dari Tuhan. Apa yang dibuat Tuhan Yesus di kayu salib. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia buka tangannya. Dia buka tangannya menolong, memeluk orang-orang LGBT. Memeluk bukan berarti dia setuju dengan dosa LGBT. Dia menentang dosa homoseksualitas. Tapi dia mengasihi supaya kembali, supaya bertobat. Siapapun di antara kita yang tahu ada orang jatuh berzina. Keluargaku yang di YouTube. Yang mungkin kau mengetahui bahwa dia hidup di dalam ketidakkudusan. Jangan pernah menghakimi. Cukup hakim itu hanya Tuhan. Caranya bagaimana? Mengasihi mereka, menerima mereka apa adanya. Memenangkan keluarga dengan mengasihi, itu akan menang. Dengan kasih agape, kasih dari Tuhan. Tapi sebaliknya kalau kita melihat anggota keluarga jatuh dalam dosa, mau narkoba kah dia, mau hidup dalam perjudian kah, kemabukan kah, perzinahan kah. Kalau kita lakukan dengan penuntutan, menghakimi, dia makin jatuh. Saya terangkan bagi keluargaku yang di YouTube. Menangkan pasanganmu tanpa perkataan. Menangkan keluargamu tanpa perkataan. Bukan dengan kata-kata. Dengar. Kalau saudara ingin memenangkan keluargamu, menangkan lewat perubahan hidupmu. Justru saudara dengan kata-kata berantem. Ini istri saya. Ya betul, dia istri saya. Kalau saya memenangkan dia dengan perkataan, pengalaman kami berantem. Kalau saya menuntut dia berubah, pasti kami berantem. Kalau saya memenangkan anak-anakku dengan perkataan, dia terluka. Bukan tidak boleh menyampaikan harapan. Yang tidak boleh menuntut. Kau berubah, kau berubah, kau berubah, kau berubah. Pasti rumahmu neraka. Kalau rumah tanggamu banyak menuntut, kupastikan neraka. Tapi rumah tangga yang penuh kasih agape, kasih Kristus yang sempurna, penerimaan. Tetap boleh menyampaikan harapan dan isi hati. Dengan itu keluargamu akan sorga. Itu kuterangkan nanti di retreat tanggal 27 ini. Bagaimana membuat rumahmu jadi sorga. Sehingga kau rindu pulang ke sorga. Tidak ada satu kata-kata nada tinggi lagi. Kenapa? Karena Tuhan mendesain rumah itu sorga bukan neraka. Sorga itu artinya apa? Ada sukacita, ada damai di rumahmu, ada kasih, ada kebenaran. Biarlah kasih Allah memenuhi rumah tanggamu. Saudara yang saya kasihi, sekali lagi, perbuatan baik kita itu seperti kain kotor, kain lapuk. Enggak bisa menyelamatkan kita. Tapi kalau saya terima Tuhan Yesus, buktinya apa? Berbuat baik. Jadi kalau ada anak Tuhan Yesus berbuat jahat, dia batu sandungan. Dia salah mempertontonkan seharusnya anak Tuhan itu hidup bagaimana. Kalau masih malas, masih hidup di dalam kedagingan, masih hidup di dalam kebohongan, masih pahit hati, iri hati, masih kedagingan. Tapi mengaku anak Tuhan Yesus, dia contoh anak Tuhan Yesus yang salah memberikan contoh. Anak Tuhan Yesus yang benar itu adalah mengasihi. Hidup di dalam kekudusan. Berikutnya dikatakan, apa yang perlu kita kembangkan ke perbuatan baik apa? Yaitu dikatakan satu, rindu mengenal Tuhan melalui saat teduh dan belajar firman-Nya. Saudara, saya ajak 2025 ini.
The year of good habits. Saudara punya kerinduan mengenal Tuhan, itu jauh lebih penting. Dalam Filipi 3 ayat 10 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Rasul Paulus yang paling diinginkan dia adalah mengenal Dia. Dulu dia adalah Saulus, pembunuh umat Kristen. Sekarang dia menjadi seorang rasul yang rela mati dipenggal di Roma. Dia memberitakan Injil, dia menulis Alkitab 2/3 perjanjian baru. Seorang yang berdosa, Rasul Paulus menuliskan kitab Filipi, kitab Efesus, kitab Kolose, kitab Filemon. Itu ditulisnya di penjara. Yang biasanya dia memenjarakan orang, tapi dia kali ini dipenjarakan karena memberitakan Injil. Artinya apa? Ada perubahan hidupnya. Kalau dulu dia memenjarakan orang, sekarang dia rela dipenjarakan. Saya berdoa setiap saudara, punyalah saat teduh. Bilang sebelahnya, punyalah saat teduh. Jangan lapar bilangnya, semangat. Punyalah saat teduh. Amin. Pertumbuhan rohani yang terbaik adalah ketika engkau pribadi baca Alkitab pribadi dengan Tuhan. Ini bagus ibadah minggu begini. Komsel bagus, tapi yang terbaik pertumbuhan rohani ketika bangun pagi sendirian berdoa. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas segala kebaikanmu. Gak henti-hentinya kita berdoa begitu, percaya rohanimu naik luar biasa. 80% pertumbuhan rohani saat teduh. Saat engkau pribadi dengan Tuhan. Kalau engkau tidak suka baca, mungkin engkau visual. Mungkin engkau auditori, suka dengar. Dengar YouTube Suheri Gultom. Jam 5 pagi ada tayang, setiap jam 5 pagi saya sudah nyanyi di situ. Dan sudah ada khotbah, dengar-dengar. Saudara bisa diberkati, dengar-dengar firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Daniel 11 ayat 32b. Daniel 11 ayat 32b, apa dikatakan di sini adalah, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Artinya apa? Mengenal di situ bahasa aslinya epiginosko. Epiginosko artinya mengenal Tuhan lewat hubungan pribadi. Lebih dalam artinya sebenarnya mengenal Tuhan lewat hubungan intim. Di situ pakai hubungan intim loh bahasanya. Hubungan intim yang artinya adalah intim dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan, erat dengan Tuhan. Lewat apa? Persekutuan pribadi. Mengenal Tuhan, maka begini. Kalau saudara mengenal Tuhan, ciri-cirimu akan kuat ketika ada masalah. Kalau engkau mengenal Tuhan, ciri-cirimu akan tetap bertindak ketika ada tantangan hidup. Katakan, saya ada tantangan hidup, saya tidak akan stuck. Apalagi mundur, no way. Maka ketika saya ada tantangan hidup, kalau saya mengenal Tuhan, saya akan moving forward. Saya akan maju, walaupun berat, saya akan maju, saya akan maju, saya akan maju. Karena saya tahu, saya umat lebih dari pemenang. Maka saya mengajak setiap saudara, gak ada alasanmu untuk hidup bersungut-sungut. Kalau engkau mengenal Tuhan, ingat yang paling mengerti masalahmu hanya Tuhan. Yang paling tahu jawaban masalahmu hanya Tuhan. Enggak ada gunanya kau menceritakan masalahmu kepada banyak orang. Justru orang itu akan menceritakan kepada banyak orang. Ceritakan masalahmu kepada Tuhan. Saya mau katakan tidak ada di antara kita yang tidak punya tekanan hidup. Tetapi kalau engkau kuat karena engkau mengenal Tuhan. Kalau ada di antaramu berkata kepada saya, Pak Pendeta, saya lagi lemah. Kemungkinan besar engkau lagi jauh dari Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, apapun masalahnya, tetap kuat dalam Tuhan. Tapi kalau engkau berkata, aku sikit-sikit stres Pak Pendeta. Ingat, orang yang suka stres, orang yang tidak berdoa. Orang yang berdoa, ciri-cirinya, apapun masalah, tidak stres. Selamat siang. Horas Dalagabe. Selamat tahun baru. Perhatikan baik. Orang yang dekat
dengan Tuhan, orang yang berdoa, ciri-cirinya tidak mudah stres. Siapa di antara saudara yang sikit-sikit bilang, stres sekali aku. Sakit kali kepalaku, susah kali hidupku. Karena kau jauh dari Tuhan. Apakah saya tidak punya masalah? Punya. Apa yang saya lakukan? Saya dekatkan diri kepada Tuhan. Ayolah, dekatkan dirimu kepada Tuhan. Yang di sebelahmu itu lebih berat masalahnya itu. Lihat, dia masih semangat hidupnya. Masih senyum dia kau lihat, ketawa. Di balik ketawa teman sebelahmu itu lagi menderita sebenarnya itu. Ingat, orang hebat itu ada penderitaan, tetap senyum dan tertawa. Ya, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya, di tengah-tengah tepuk tangan ini sebenarnya ada penderitaan sebenarnya. Saya mau katakan, tidak ada orang yang tidak punya tekanan hidup. Dekatkan dirimu, alami persekutuanmu dengan Tuhan. Hosea 4 ayat 6 di depan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Kenapa binasa pernikahan? Kenapa hancur pernikahan? Karena suami tidak mengenal Allah. Karena istri tidak mengenal Allah. Suami istri yang mengenal Allah tidak mungkin cerai. Tidak mungkin cerai. Tidak mungkin selingkuh. Tidak mungkin. Makanya anak gadis dikatakan carilah laki-laki takut akan Tuhan. Jangan karena tampannya kau cari, mati kau dibuat tampannya itu. Menderita kau dibuat tampannya itu. Demikian juga laki-laki cari wanita takut akan Tuhan, bukan melihat cantiknya. Mengenal Tuhan membuat dia kuat dalam penderitaan. Maka saya mengajak semua saudara, punyalah waktu saat teduh. Bagaimana aku bisa mengenal si Henry kalau aku tidak punya waktu dengan dia? Bagaimana aku tahu Makes, Mikes, Kukes, Porkes, Krekes. Bagaimana aku tahu Makes, Mikesnya? Kalau aku tuh nggak pernah nongkrong sama. Kalau aku nggak pernah duduk makan sama, betul? Aku tahu Makes, Mikesnya karena aku berkali-kali makan sama. Aku akan kenal dia karena aku kasih waktu. Engkau tidak kenal Tuhan kalau tidak baca Alkitab. Saya pastikan itu. Siapapun di antara saudara tidak baca Alkitab, tidak kenal Tuhan. Ingat, Alkitab itu isi pikiran Tuhan. Isi pikiran Tuhan dituangkan kemana? Ke Alkitab. Sehingga saudara baca pikiran Tuhan itu dari mana? Alkitab. Sehingga ketika ada masalah, pikiran Tuhan itu menerangi pikiranmu. Saya berdoa setiap saudara punyalah waktu mengenal Tuhan. Kalau engkau mengenal Tuhan akan kuat. Saya tahu, udah berjuang kau dengar khotbah ini. Matamu udah mengkidup-kidup. Antara terbuka dan tertutup. Berjuang, ya Allah, ya Tuhan, tolonglah mataku ini. Pendeta ini kulihat seperti habang kulihat. Kayak terbang kulihat pendeta ini. Tuhan mengasihimu. Engkau sangat menderita dengar khotbah ini. Karena ini jam 12 pas. Panggilan tengah lagi juga memanggil. Pahatu pamu mamang. Simpulkanlah. Ku taunya pandangan kalian. Pandangan kelaparan. Dan berharap kalau bisa lalukanlah cawan ini daripada aku. Kusimpulkan bersamamu. Berjanjilah mulai besok pagi, bangun pagi baca Alkitab. Pak Pendeta aku sibuk kali, siang. Sibuk kali, sore. Sibuk kali, malam. Sibuk kali, mate maho. Sibuk. Ingat, di mana tidak ada kemauan di situ banyak alasan. Di mana ada kemauan di situ ada jalan. Karena tidak adanya kemauanmu. Tapi kalau nanti kau ada masalah menderita ke saya, datanglah Pak Pendeta. Binasa kami Pak Pendeta, binasa seperti khotbah itu. Kalau mau tidak binasa pernikahanmu, kenal Tuhan. Kutanya lu samamu. Suami istri,
Kalau istri tidak mau mengenal Tuhan, nggak mau dekat ke Tuhan, tetap hidup di dalam kejahatannya. Suami mau mengenal Tuhan, binasa? Tidak. Kenapa tidak? Ada satu yang membela. Saya sedih sekarang menangani keluargaku yang di YouTube. Ini yang paling tren petangani. Ratusan sekarang yang saya tangani konseling keluarga. Sedih aku lihatnya. Karena yang satu minta, aku mau cerai. Yang ini minta, jangan ceraikan aku. Ini bilang, enggak. Ada lagi alasan yang paling menyakitkan. Kenapa kau ceraikan dia? Aku tanya sama suaminya. Bau badannya. Nah, kejam kali kau bilang. Waktu pacaran enggak kau cium badannya. Serius, ini serius yang kutangani. Macam-macam lah alasannya. Tapi yang kumaksudkan, yang satu suami minta, aku mau cerai. Ini pasienku dalam minggu-minggu ini, bulan ini banyak sekali. Sampai ku bagi-bagi ke temanku, udahlah kau kan dari tolong Tuhan. Kau udah kayak mana pernikahanmu? Yang kan sudah ku bimbing, udah ku bina. Kemarin ke rumah dia aku lagi singgah sebentar. Kayak mana pernikahanmu? Udah baik Pak. Tolong aku, banyak kali pasienku ku bilang. Karena yang punya masalah ini siki-siki minta curhat. Mana lagi perempuan ini, panjang kali ngomongnya. Kayak mana lah aku memberhentikan Ina ini, ku bilang. Udah ku bilang 10 menit waktuku. Enggak cukup 10 kali 10, 100 menit. Enggak sanggup aku bilang. Intinya apa? Suamiku minta cerai. Kau kayak mana? Aku enggak mau Pak. Nangis. Emitikon nangis. Tolong Pak. Di teleponnya aku, tolong Pak, cuma jangan cerai. Udol tuh mas suami ku apailah suamimu itu. Suaminya keras hati minta cerai. Sekarang pengadilan, nggak datang istri, jadi cerai. Udah berapa orang pasienku begitu? Suami yang tidak mau cerai, ini suami nggak mau minta cerai. Suami bertahan, istri minta, jadi. Pikiran saya dulu dua-dua dulu, tanda tangan baru cerai. Sekarang satu jadi. Cukup diwakilkan oleh pengacara. Hati-hatilah kau buruku hasian. Jangan kau tertipu dengan pernikahan. Jangan tertipu kau dengan ketampanan, kecantikan. Menikah itu sekali sampai kematian memisahkan. Engkau tidak memilih teman tidur. Engkau memilih teman hidup. Pilihlah yang sayang samamu. Pilihlah yang sayang samamu. Walaupun kau lihat wajahnya kayak botik. Wotohodo botik. Pepaya. Lebih mancung mulut dari hidung. Ada gimana? Tapi sayang kali dia samamu. Pilih tuh. Gampang itu digergaji. Oplas. Korea. Apa nggak bisa? Rahang pun bisa diratakan semua. Tapi karakter nggak bisa dioperasi. Betul? Kalau karakternya nggak setia, nggak bisa kooperasi. Kau pergi ke Korea, operasi dulu hati suamiku ini supaya setia. Nggak ada Pak, katanya salah alamat. Pesanku sama saudara, kenallah Tuhan. Tuhan yang sanggup menolong engkau. Saya mengasihi saudara, punyalah waktu baca Alkitab. Terima kasihlah Tuhan. Di akhir khotbah ini sudah hidup semua. Terima kasih. Tuhan memberkati kalian. Karena aku tahu penderitaan kalian begitu banyak. Kalau jujur, aku ingin bertahun baru ke rumah kalian masing-masing. Dan kutebak masih ada kembang layang di rumah kalian. Kalau enggak kembang layang, kue sagu bakar. Betul? Yang satu dimakan, 3 gelas minum. Sehingga tamumu butong air. Kenyang air tamumu. Punyalah waktu kenal Tuhan. Berdoa, baca Alkitab. Mungkin di kantor, lihat. Baca sebentar. Tuhan memberkatimu. Kuat engkau dalam Tuhan. Ya, semangat dalam Tuhan, selamat tahun baru. Semangat dalam beribadah, semangat bersaat teduh. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sekalian tambahkan padamu. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.